Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-58 dari 80 topik. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bagian ke-7. Tata cara pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional RC Publik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 merupakan peraturan operasional dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Secara umum, pasal-pasal dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 ini lebih detail daripada peraturan sebelumnya. Selain itu, tahapan pengadaan tanah yang harus dilewati panitia pengadaan tanah kabupaten kota juga turut mengalami perubahan. Proses tahapan ini yang seyogianya diperhatikan dengan baik oleh panitia pengadaan tanah karena pelaksanaan setiap tahapan pengadaan tanah akan menjadi dasar proses hukum ketika terjadi ketidaksesuaian dalam pengadaan tanah. Tata cara pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 40 Tahun 2014 pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian berdasarkan luas tanahnya. Pertama, untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 hektare. Kedua, untuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 hektare, skala kecil. Tahapan untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 hektare meliputi hal berikut, pembentukan panitia pengadaan tanah. 1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Dibentuk panitia pengadaan tanah kabupaten kota dengan keputusan bupati, wali kota atau gubernur untuk wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. 2. Keanggotaan panitia pengadaan tanah kabupaten kota paling banyak 9 orang. 3. Panitia pengadaan tanah kabupaten kota bertugas sebagai berikut. A. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat. B. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. C. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. D. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dan huruf 3. E. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. F. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi. G. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. H. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik. I. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak. J. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten kota. K. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada bupati, wali kota atau gubernur untuk wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan. 4. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, terletak di 2 kabupaten kota atau lebih dalam 1 provinsi, dibentuk panitia pengadaan tanah provinsi dengan keputusan gubernur. 5. Keanggotaan panitia pengadaan tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling banyak 9 orang dengan susunan sebagai berikut. A. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota. B. Pejabat daerah di provinsi yang ditunjuk setingkat eselon 2 sebagai wakil ketua merangkap anggota. C. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota, dan D. Kepala Dinas, Kantor, Badan di provinsi yang terkait dengan PC laksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota. 6. Panitia pengadaan tanah provinsi sebagaimana dimaksud, bertugas sebagai berikut. A. Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di kabupaten kota. B. Mengoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di kabupaten kota. C.
Memberikan pertimbangan kepada gubernur untuk pengambilan keputusan penyelesaian bentuk dan atau besarnya ganti rugi yang diajukan oleh bupati, wali kota, dan D. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di kabupaten kota. 7. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan terletak di 2 provinsi atau lebih, dibentuk panitia pengadaan tanah nasional dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 8. Keanggotaan panitia pengadaan tanah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling banyak 9 orang dengan susunan sebagai berikut. A. Sekretaris Jenderal pada Departemen Dalam Negeri sebagai ketua merangkap anggota. B. Pejabat eselon I pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai wakil ketua merangkap anggota. C. Pejabat eselon I pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota. D. Direktur Jenderal, Asisten Menteri, Deputi pada instansi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagai anggota. E. Gubernur yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon 2 sebagai anggota, dan F. Bupati, wali kota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon 2 sebagai anggota. 9. Panitia Pengadaan Tanah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertugas sebagai berikut. A. Memberikan pengarahan, petunjuk, dan pembinaan bagi PC laksanaan pengadaan tanah di provinsi dan atau di kabupaten kota. B. Mengoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di provinsi dan atau di kabupaten kota. C. Menentukan dan atau menetapkan panitia pengadaan tanah kabupaten kota untuk melaksanakan tugas pengadaan tanah di kabupaten kota masing-masing. D. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk pengambilan keputusan penyelesaian bentuk dan atau besarnya ganti rugi yang diajukan oleh bupati, wali kota atau gubernur. E. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di provinsi dan atau di kabupaten kota. Penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah kabupaten kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah dimaksudkan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat, serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah. Jika hasil penyuluhan tidak diterima oleh masyarakat, panitia pengadaan tanah mengadakan penyuluhan kembali. Jika hasil penyuluhan yang kedua tetap tidak diterima oleh 75% para pemilik tanah, terdapat 2 langkah alternatif berikut. A. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi lain. B. Jika lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain, panitia pengadaan tanah kabupaten kota mengusulkan kepada bupati, wali kota atau gubernur untuk wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta agar menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Identifikasi dan inventarisasi. Identifikasi dan inventarisasi dilakukan oleh panitia pengadaan tanah setelah pemilik tanah menerima rencana pembangunan. Identifikasi dan inventarisasi dilakukan atas penggunaan tanah dan pemilikan tanah dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan berikut. A. Penunjukan batas. B. Pengukuran bidang tanah dan atau bangunan. C. Pemetaan bidang tanah dan atau bangunan dan keliling batas bidang tanah. D. Penetapan batas-batas bidang tanah dan atau bangunan. E. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. F. Pendataan status tanah dan atau bangunan. G. Pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman. H. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman. Dan I. Lainnya yang dianggap perlu. Hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dituangkan dalam bentuk berikut. A. Peta bidang tanah. B. Daftar yang memuat 1. Nama pemegang hak atas tanah. 2. Status tanah dan dokumennya. 3. Luas tanah. 4. Pemilikan dan atau penguasaan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. 5. Penggunaan dan pemanfaatan tanah. 6. Pembebanan hak atas tanah. Dan 7. Keterangan lainnya. Dalam hal terdapat keberatan, panitia pengadaan tanah kabupaten kota meneliti dan menilai keberatan tersebut dan apabila A. Keberatannya dapat dipertanggungjawabkan, panitia pengadaan tanah kabupaten kota melakukan perubahan, koreksi sebagaimana mestinya. B. Keberatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, panitia pengadaan tanah kabupaten kota melanjutkan proses pengadaan tanah. Demikianlah materi topik ke-58, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik,
putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 59.